Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Hari ini ada yang nggak masuk? ada Siapa? Putri, Bu. Putri kenapa nggak masuk? Sakit katanya. Sakit. Ada lagi? Udah, itu aja. Itu aja. Ya itu bangkunya juga satu yang kosong saya lihat. Baik anak-anak, kalian pagi ini terlihat semangat semua ya. Berarti kalian tadi sudah sarapan semua ya. Sudah. Karena sarapan itu bisa memberikan energi positif untuk kita beraktivitas sehari penuh. Tuh, seperti itu. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Kalian tahu akhlak terpuji itu? Tahu lah, masa nggak tahu kan kalian sudah besar. Hari ini kita akan membahas siapa itu remaja. Remaja yang bisa kita sebut remaja itu orang yang berumur berapa, yang seperti apa, kita akan bahas itu. Terus yang kedua kita akan membahas tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang selanjutnya kita akan membahas nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Terus kita ada 4 sebab ya. Terus yang terakhir membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Baik, kita akan membahas pergaulan siapa remaja itu. Nah, kalian tahu siapa itu remaja? Yang bisa disebut sebagai remaja yang bisa kita sebut sebagai remaja itu siapa? Yang berkisar umur berapa? Kalian tahu? Kalian tahu? Umur berapa ya, Bu? Lupa saya, tadi malam udah baca tapi lupa. Kok kalian gampang lupa ya? Yang bisa kita sebut remaja itu seperti kalian semua ini. Kalian kan sudah besar. Kalian kan umurnya berapa? Kalian umur berapa sekarang? Umur 17 tahun. 17 lah. Kalian umur 17 itu sudah bisa disebut remaja. Karena remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara usia 13 tahun sampai 19 tahun. Nah, sebelum kalian mencapai masa remaja, pasti kalian melewati masa pubertas. Kapan itu masa pubertas? Masa pubertas itu dialami pada usia 9 sampai 13 tahun. Itu yang bisa kita sebut pubertas. Terus masa remaja adalah masa yang labil bagi anak. Dalam usianya yang labil, remaja dalam perkembangannya memerlukan lingkungan yang baik. Jadi kalian kalau usia remaja ini diusahakan berkumpul dengan teman-teman dan di lingkungan yang baik, karena yang dapat menciptakan kondisi nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter bertanggung jawab terhadap dirinya. Jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang mendorong terciptanya perilaku amoral atau perilaku buruk, tentu akan merusak masa depannya dan akan mengalami kegagalan. Terus dampak pergaulan bebas itu contohnya, kalian tahu contoh dampak pergaulan bebas? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Tahu apa contohnya? Contohnya seperti minuman keras. Betul. 2. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Contohnya seperti Narkoba. Ya, narkoba. Terus seks bebas. Jangan sampai ya kalian itu mencoba itu semua, karena itu adalah tidak baik. Terus setelah itu kita akan membahas perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Apa saja perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Contohnya, yang kalian tahu apa saja? suka menolong. Di sini kita mempunyai 1, 2, 3 perilaku terpuji yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga yaitu
menghormati dan menghargai atau biasa kita sebut dengan tasamuh. Persaudaraan atau ukhuwah. Kalian tahu apa itu ukhuwah? Ya, ukhuwah itu tadi persaudaraan ya. Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Lalu Islam menghendaki penganutnya untuk menjalin persaudaraan ukhuwah. Persaudaraan terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lainnya, antara satu muslim dengan yang lainnya. Karena itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sama-sama beragama Islam. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Ada lagi yang disebut sebagai ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan tanah air sekalipun berbeda agama. Itu yang ukhuwah watoniyah. Maka harus saling menghormati keyakinan masing-masing. Ukhuwah ada lagi ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antara sesama manusia apapun agamanya. Walaupun berbeda negara, berbeda tanah air, tapi kita sesama manusia. Itu adalah ukhuwah insaniyah. Maka kita harus saling menghormati dan menghargai. Dalam kaitannya dengan remaja, salah satu masalah yang sering menjadi masalah adalah pola pergaulan. Islam memberikan petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Itu adalah batasan kita dalam agama Islam. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Ini harus kalian hindari ya. Maksudnya harus kalian lakukan, jangan sampai kalian melakukan ini. Sebagai berikut batasannya. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya merujuk pada perzinahan, yaitu itu semua adalah bujuk rayu setan. Yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi, itu tidak boleh. Tetapi jika bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi, tidaklah dilarang. Itu batasannya dalam Islam. Yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan, Ibu memiliki beberapa tips untuk kalian bisa mengembangkan wawasan keilmuannya. Yang pertama, kalian harus banyak-banyak membaca. Yang selanjutnya, mau menjalin hubungan sosial. Maksudnya sosial itu dengan lingkungan sekitar. Meluangkan waktu untuk banyak diskusi, karena bertukar pendapat dan pemikiran itu baik. Yang selanjutnya yaitu belajar banyak di internet, tidak hanya di internet tapi juga di buku. Terus kalian itu berpikiran yang terbuka. Itu adalah tips yang bisa Ibu berikan. Yang selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai atau biasa kita sebut sebagai tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleransi, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Itu sikap tasamuh. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai tasamuh. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Apa saja sih nilai positif perilaku terpuji dalam remaja? Di antaranya yaitu 1. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin diri. Itu juga penting. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap mandiri.
Yang keempat, yang terakhir, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Itu ada 4 nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Penjelasannya kalian bisa baca sendiri. Biasanya dari 4 yang ibu sebutkan ini kalian sudah paham ya. Kalian kemarin sudah baca kan? Sebelum masuk hari ini, pinter, kalian sudah baca. Jadi ini sekilas ibu jelaskan yang perlu digarisbawahi. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yaitu ada menutup aurat, itu harus. Apalagi bagi perempuan, biasanya kan masih banyak tuh yang gak pakai jilbab. Ya, sebisa mungkin auratnya ditutup karena rambut ini kelihatan. Rambut itu juga sebagian aurat. Selanjutnya yaitu mengajak untuk berbuat baik. Apabila temannya ada yang berbuat jahat atau kurang baik, diingatkan sebisa mungkin. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya sudah. Dan diajak untuk melakukan perbuatan baik. Yang selanjutnya yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan membuang-buang waktu kayak game sampai lupa belajar, itu jangan sampai. Terus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kita itu harus menghormati kepada orang yang lebih tua, seperti kepada orang tua atau umurnya yang di atas kita. Itu harus kita hormati, nggak boleh melunjak sama orang tua apalagi. Terus kalau yang sama yang lebih muda, sama yang umurnya di bawah kita itu harus saling menyayangi sama mereka, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu bersikap santun dan tidak boleh sombong. Jangan sampai kita itu bersikap sombong, walaupun memang kita punya segalanya dan kita mampu untuk berbuat itu, tapi jangan sampai kita itu sombong gitu loh. Itu juga nggak boleh. Bersikap santun bukan sebisa mungkin kepada siapapun. Kita harus bersikap santun. Itu tadi penjelasan dari ibu. Dari kalian silakan, ada yang mau ditanyakan atau feedback? Tidak ada. Wah, pinter, berarti kalian sudah langsung paham ya materi hari ini. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Jadi cara mengimplementasikan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja yaitu sopan santun, lemah lembut, dan patuh kepada orang tua, serta selalu membantu dan mendoakannya, taat kepada guru, taat kepada perintah guru, serta sabar dan ikhlas dalam mengikuti pelajaran, baik pelajaran di sekolah maupun pelajaran hidup, saling menghargai dan tidak menyakiti dalam pergaulan terhadap teman sebaya. Itu tadi kesimpulannya. Oh iya, tadi ibu ada sedikit tugas untuk kalian. Itu di LKS dikerjakan pilihan gandanya halaman 10-12 ya. Minggu depan kita bahas. Baik, Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.